Shalom saudara, kita patut bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan untuk beribadah di dalam hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu yang boleh kami alami. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini, kami masih boleh menyembah dan memuji Engkau. Itu semua karena anugerah-Mu saja Tuhan. Hadirlah di ibadah kami Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Engkau yang jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk setiap kami Bapa. Kami mau percayakan seluruh hidup kami. Engkaulah penolong kami yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami mau berserah. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Engkau yang lebih sanggup pulihkan setiap kami. Sanggup pulihkan hidupku. Kami mau berserah, kami mau percaya Tuhan. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kau lebih tahu, Engkau yang lebih tahu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Engkau yang sanggup pulihkan setiap keadaan di hidup kami. Karena itu kami mau berserah Tuhan. Kami mau percayakan seluruh hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah penolong kami yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia.
selamanya. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kami mau balas segala kebaikan-Mu di dalam hidup setiap kami, Tuhan. Segenap hati kami mau bawa, kami mau persembahkan, Tuhan. Menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu, bahkan segenap hati kami. Kami mau bawa, Tuhan, kami mau menyembah-Mu dengan segenap hati kami, Yesus. Kami mau bersyukur di hadapan-Mu, bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk boleh sama-sama beribadah, mengikuti ibadah online. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus yang saya kasihi. Iya, hari ini tema firman Tuhan adalah The Kingdom of God. Iya. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini ya tentang kerajaan Allah saudara ya, supaya kita tahu bahwa mengikut Tuhan itu tidaklah sia-sia. Saudara ya, hari Jumat kemarin kita merayakan dan kita memperingati tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ya. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, ya hari Kamis kemarin kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kita bersyukur itu dirayakan serentak yang menjadi hari libur ya nasional untuk memperingati kenaikan Yesus ke surga. Kita percaya bahwa kita bersyukur kita punya Tuhan yang bukan hanya lahir untuk kita, dia mati untuk kita, bahkan dia bangkit untuk kita dan dia juga naik ke surga untuk kita. Nah saudara ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya pada waktu itu, ya dia bilang kamu tidak usah gelisah, tidak usah takut, jangan gentar hatimu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, karena di rumah Bapakku itu banyak sekali tempat. Yesus juga berkata kepada murid-muridnya bahwa di mana aku berada, di situ pun kamu juga akan berada. Saudara, kenapa Yesus naik ke sorga? Kita tahu alasannya karena memang Yesus berasal dari sorga.
Yesus datang dari sorga dan dia tinggal di sorga. Ya, kenapa dia harus naik? Karena memang dia berasal dari sorga. Yesus bukan sekedar pemimpin agama, tapi dia adalah juru selamat dan Tuhan yang benar-benar turun dari sorga. Dia datang ke dunia dan dia harus kembali ke sorga. Nah, untuk apa saudara Yesus naik ke sorga? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Karena di mana dia Yesus berada, kita pun harus berada di sana. Karena itu kita tahu bersama bahwa ketika Yesus akan datang ke dalam dunia, Yohanes Pembaptis diutus Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Karena itu Yohanes Pembaptis berseru di padang gurun, dikatakan ada suara orang yang berseru-seru, bertobatlah, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Persiapkanlah ya jalan bagi Tuhan. Kedatangan Kristus ke dalam dunia itu dilambangkan dengan kedatangan kerajaan Allah ke dalam dunia, yaitu Kingdom of God. Yesus datang ke dalam dunia membawa kerajaan Allah. Yesus datang ke dalam dunia membawa kerajaan sorga itu turun ke dalam dunia. Makanya saudara, Yesus berkata kepada murid-murid juga, kita ingat dia bilang belum ada satu manusia pun yang pernah naik ke sorga selain dia yang pernah turun dari sorga dan dia juga naik ke sorga. Jadi kita berdoa bersama. Saudara tidak perlu berkata saya pengen loh dapat penglihatan ke sorga atau saya pengen datang ke sorga. Kenapa saudara? Karena kerajaan Allah itu sudah dibawa Yesus ke dalam dunia ini. Makanya saudara, kita selalu kalau di doa Bapa kami kita berdoa. Yesus mengajarkan doa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Matius 6 ayat yang ke-10. Yesus mengajarkan kita saudara datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kedatangan Yesus itu adalah gambaran atau kedatangan Yesus, dia membawa kerajaan Allah itu sendiri ke dalam dunia. Ya, bertobatlah, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dunia ini yang tadinya rusak oleh dosa, dunia ini hancur dan sudah tidak ada lagi kedamaian, tidak ada lagi sesuatu di dalamnya yang bisa membuat manusia berbahagia. Karena itu Tuhan sendiri yang harus datang dalam rupa manusia ke dalam dunia untuk membawa kerajaan Allah itu. Yesus adalah seseorang yang datang dari sorga dan dialah yang diutus oleh Bapa datang ke dalam dunia membawa kerajaan Allah itu. Makanya firman Tuhan juga mencatat bagaimana kelahiran Kristus. Dia bukan terlahir dari seperti kelahiran manusia biasa dari persetubuhan biasa, tetapi Yesus terlahir dari benih ilahi. Isa Al-Masih dikandung di dalam roh hulullah dalam kandungan Maryam, dikatakan dia dikandung oleh roh hulullah, yaitu roh Allah sendiri. Nah, karena itu Yesus datang ke dalam dunia membawa kerajaan Allah. Dan dia mengajarkan, kita berdoa demikian, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sebelum kita mati saudara, sebelum kita menikmati benar-benar ketika Yesus datang kali yang kedua menjemput kita, karena Yesus berjanji, setelah aku ke situ mempersiapkan tempat bagimu, di rumah Bapakku banyak tempat, aku akan datang kembali untuk menjemputmu dan membawa kamu ke situ. Nah, tetapi Yesus sudah berkata bahwa kita juga harus berdoa, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Artinya apa saudara? Jangan tunggu mati dulu baru kita menikmati yang namanya kerajaan sorga itu. Jangan tunggu mati dulu baru kita bilang wah kita mau mengalami hal-hal sorga. Karena Yesus sudah membawa itu ke dalam dunia. Matius pasal 6 ayat 33 Yesus berkata di sana, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita disuruh mencari kerajaan Allah itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kenapa saudara? Karena kerajaan Allah itu berada dekat dengan kita. Bahkan setiap orang yang sudah menerima Yesus, dia menerima kerajaan Allah itu dalam hatinya, dalam dirinya. Karena itu Yesus bilang, carilah kerajaan Allah itu. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Lalu kita bertanya, bagaimana mencari kerajaan Allah itu saudara? Ketika kerajaan Allah dan Yesus sendiri menjadi pusat dari hidup kita, pikiran kita, fokus kita dalam dunia ini,
maka kita mengalami sorga itu saudara. Ya, carilah kerajaan Allah itu, carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui, kata firman Tuhan. Kita tahu perumpamaan-perumpamaan yang digambarkan Yesus di dalam Alkitab, ya, kerajaan Allah itu seumpama seorang yang sedang ya menggali sebuah tanah, lalu dia menemukan harta karun di dalamnya. Karena harta di dalam tanah itu dia tahu sangat berharga. Alkitab berkata, Yesus bilang, lalu dia pulang, dia jual semua miliknya. Ya, dia jual semua yang dia punya. Mungkin orang berkata, ini orang bodoh banget ya. Kenapa dia jual rumah, dia jual semua hartanya hanya untuk membeli sebidang tanah itu yang sebenarnya tidak seberapa. Tapi kenapa Yesus merelakan semuanya? Karena Yesus berkata orang itu merelakan semuanya untuk mendapat tanah itu, sebidang tanah itu. Karena dia tahu di dalam itu ada harta yang sangat berharga. Yesus berkata hal kerajaan Allah itu seperti itu. Ketika kita mencari kerajaan Allah di bumi ini, maka kita juga harus merelakan segala-galanya. Mungkin kita kehilangan sesuatu, mungkin kita kehilangan ya sesuatu yang berguna dalam hidup kita, atau yang orang bilang itu adalah harta yang kita miliki. Tapi ketika orang mengerti bahwa kerajaan Allah itu lebih dari segala-galanya, maka dia harus mengorbankan. Ya, dia meninggalkan semuanya. Ya, karena itu Yesus juga berkata, berbahagialah kamu jika karena namaku kamu meninggalkan ayahmu, ibumu, rumahmu, ladangmu, apapun yang kau miliki, supaya engkau memperolehnya. Ya, hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menemukan sebidang tanah, lalu dia menggali dan dia temukan ada harta terpendam di dalamnya. Yang harta itu nilainya sangat berharga, jauh lebih dari semua yang dia punya. Lalu dia pulang, dia jual segala miliknya untuk memperoleh tanah itu. Orang bilang dia bodoh, tapi tidak banyak yang tahu ternyata di dalam itu ada sesuatu yang berharga. Saudara, apa yang menjadi berharga dalam hidup kita hari-hari ini? Apa yang menurut kita begitu berharga yang lebih daripada kita memperoleh Tuhan dan kebenarannya? Carilah kerajaan Allah itu, kata Yesus, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Waktu engkau menemukan kerajaan Allah itu, waktu engkau menemukan Yesus, waktu engkau menemukan kebenaran itu, maka kita menemukan sesuatu yang berharga. Jadi jangan berpikir sorga itu adalah sesuatu yang sulit untuk kita jangkau. Sorga itu, kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Sebab Yesus datang, dia sudah membawa. Jangan tunggu mati baru engkau mau masuk sorga. Justru sekarang ini sebelum kita mati, kita sedang mempersiapkan diri untuk masuk dalam kehidupan yang sesungguhnya, saudara. Memperoleh kerajaan Allah itu di bumi, ya, supaya nanti ketika kita mati, kita sudah mendapatkannya. Bahkan selama kita ada di bumi, kita sudah memperoleh kerajaan Allah itu. Ya, carilah kerajaan Allah, ya, dan berusaha mendapatkannya, saudara. Maka semuanya akan sebagai bonus Tuhan tambahkan. Kekayaan, kehormatan, segala hal-hal di dunia ini itu hanya bonus yang akan Tuhan berikan kepada orang-orang yang sudah menemukan kerajaan Allah itu, kepada orang-orang yang sudah mendapatkan kerajaan Allah itu, saudara. Ya, di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata di sana, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada dalam dia, dan ia tidak dapat lagi berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah, saudara, mencari kerajaan Allah itu artinya mencari kebenaran. Waktu kita hidup sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, waktu kita menerima Yesus, kita dibaptis, kita dimateraikan menjadi anaknya, itu namanya kita dilahirkan kembali. Setelah kita lahir, ya, ada 2 proses kelahiran. Ada orang yang lahir pertama kali di dunia ini, dia lahir dari benih yang jasmani, yaitu dari orang tuanya. Kita dikandung dalam rahim ibu kita, lalu kita dilahirkan. Tetapi ada kelahiran kedua yang dikatakan itu lahir baru. Seseorang harus dilahirkan kembali dari benih yang berasal dari Allah, yaitu benih ilahi. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu tidak mungkin bisa melihat kerajaan Allah kalau kamu tidak dilahirkan kembali. Nah, syarat pertama untuk kita bisa menemukan kerajaan Allah dalam hidup kita adalah apa? Seseorang harus mengalami yang namanya lahir baru. Dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana. Karena itu Yesus bilang kepada Nikodemus, kamu tidak mungkin, tidak ada seorang pun yang bisa
melihat kerajaan Allah kalau dia tidak dilahirkan kembali. Saat itu Nikodemus bertanya kepada Yesus, ya bagaimana caranya saya bisa dilahirkan kembali? Karena saya sudah besar, ya apakah saya harus masuk ke dalam rahim ibu saya, lalu saya harus dilahirkan kembali? Yesus berkata tidak, ya. Karena setiap orang yang mempercayai Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu dia percaya dalam nama Yesus ada keselamatan. Dia menerima Yesus dan dibaptis, hidupnya dilahirkan kembali. Ketika engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupmu diubahkan, engkau dilahirkan kembali. Dan ayat ini berkata 1 Yohanes 3:9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi saudara, sesungguhnya setiap kita ini kalau mau sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, ya niat kita ini sebenarnya kita ini semua udah gak pengen buat dosa. Ya kita tidak bisa lagi ya hidup di dalam dosa. Makanya orang yang sudah bertobat, saya selalu menekankan. Kalau ada orang yang sudah pelayanan tapi masih bersinah, masih jatuh dalam perselingkuhan, masih bermain-main dengan dosa, masih suka menikmati hal-hal yang begitu. Ya ini namanya dia belum dilahirkan kembali. Ya sebaiknya orang-orang seperti ini jangan melayani Tuhan dulu karena dia akan menjadi batu sandungan. Sebab saudara, saya bingung ya kalau saya bertemu dengan orang yang pelayanan, lalu dia cerita, iya bu saya jatuh dalam perselingkuhan bu, ya saya juga ya namanya daging ya masih lemah ya. Saudara, kalau kita ini lahir dari Allah, benih ilahi ada dalam kita, ya yang namanya dosa itu kita tuh punya kepekaan, penciuman untuk mencium yang begitu, sehingga kita tidak mudah ya jatuh, terpeleset aja ya enggak, karena orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, benih ilahi ada dalam dia. Kita ini berjuang untuk hidup dalam kekudusan. Ya, kita tidak lagi jatuh di dalam dosa-dosa yang seperti itu. Ya, kita tidak lagi berbuat dosa yang yang fatal yang mendatangkan maut. Karena saya selalu berkata begini, bukan kita menggampangkan dosa. Namanya dosa tetap dosa, tetapi ya ada dua jenis dosa, ada kejatuhan, ada yang ya terikat, saudara. Kalau orang jatuh dalam perselingkuhan, persinahan itu dosa keterikatan, udah pasti. Karena tidak mungkin orang jatuh itu satu hari dia jatuh langsung bersinah. Ya kalau dosa kejatuhan itu marah, kita kepahitan, kita gak sengaja orang berbuat jahat terus kita marah. Ya tadinya saya gak pengen marah bu, tapi karena dia tuh kelakuannya itu saya marah. Oke, itu bisa kita jatuh. Tapi orang yang punya benih ilahi dia cepat bertobat. Dalam nama Yesus ampuni aku Tuhan, tadi aku marah. Tapi kalau namanya dosa persinahan atau perselingkuhan itu gak bisa dibilang kejatuhan. Itu keterikatan saudara. Tidak mungkin orang berselingkuh dalam satu hari. Itu pasti ada jenjangnya, ada masanya saudara ya. Demikian juga dengan orang yang merokok saudara ya. Kalau dia cuma jatuh ya sekalipun dia satu kali toh dia merokok, setelah itu dia sadar dia bertobat. Tapi kalau sudah bertahun-tahun merokok dan gak mau lepas, ya maaf saya bisa berkata Anda belum dilahirkan kembali. Ya kita tidak boleh bermain-main saudara dengan Tuhan. Masalah kerajaan Allah ini semua orang ketika ditanya pengen gak masuk kerajaan Allah? Pengen, ya semua mau, tetapi maaf tidak sembarang orang bisa masuk dalam kerajaan Allah. Karena Tuhan itu Tuhan yang hidup, Tuhan itu Tuhan yang kudus, Tuhan itu Tuhan yang mulia. Kita gak bisa bermain-main saudara. Ya kita masuk istana presiden aja tidak gampang, apalagi masuk dalam kerajaan Allah. Itu bukan hal yang gampang. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu tidak mungkin bisa masuk dalam kerajaan Allah kalau kamu tidak dilahirkan kembali. Lalu kita mungkin bertanya saudara hari ini, ya sebenarnya kerajaan Allah itu apa? Saya mau simpulkan saudara, supaya kita ini tidak terjebak, kita nggak terlalu kaku berpikir nanti kalau sudah mati baru kita masuk dalam kerajaan Allah. Ya, Roma 14 ayat yang ke-17 saudara, firman Tuhan berkata begini, apa sih kerajaan Allah itu? The kingdom of God. Ya, apa sih kerajaan Allah yang dibawa oleh Kristus ke dalam dunia ini? Ingat, Yesus ke dalam dunia ini membawa kerajaan Allah dan dia mau kita tinggal dalam kerajaannya bukan nanti ketika kita mati. Dari sekarang ini ketika kita ada di dunia, Yesus mau kita tinggal dalam kerajaan Allah. Roma 14 ayat 17 firman Tuhan berkata begini, sebab kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus ya.
Sebab kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, bukan soal mobil mewahmu, bukan soal rumahmu, bukan soal makananmu yang mewah atau tidak, bukan minuman yang mengenyangkan, bukan hal lahiriah. Tetapi Yesus berkata, firman Tuhan berkata, sebab kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi saudara, tolak ukurnya apakah kita sudah tinggal di dalam kerajaan Allah selama kita hidup di dunia ini? Ya ini aja. Ya, kalau hidupmu selama ini di dalam kebenaran, pasti ada damai sejahtera dalam hatimu dan ada sukacita dalam hidupmu. Itu artinya engkau sudah tinggal dalam kerajaan Allah selama engkau ada di dunia. Tapi sebaliknya saudara, kalau dalam rumah tanggamu penuh pertikaian, ya penuh dosa, amarah dan lain sebagainya, itu berarti engkau masih tinggal dalam kerajaan dunia, dalam kerajaan setan. Ya jadi saudara, kita belajar hari ini. Ya firman ini berkata, apa kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Bukan sesuatu yang lain. Saudara jangan mencari hal-hal kerajaan Allah itu yang membuat akhirnya banyak orang tersesat. Wah, mencari kerajaan Allah itu kuasa yang supranatural. Ya, yang saya tuh nanti bisa jadi sakti. Hati-hati saudara ya. Saya selalu mengajarkan, apalagi hari-hari ini begitu banyak ajaran sesat. Setan bisa beri Anda kuasa. Tapi yang sesungguhnya kerajaan Allah itu bicara tentang 3 hal. Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau di dalam hidupmu ada kebenaran, firman Tuhan dengan jelas berkata, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Bagaimana engkau ingin melihat rumah tanggamu damai? Hiduplah dalam kebenaran. Suami istri melakukan firman. Suami istri jangan ada salah satu yang berbuat dosa, menyembunyikan dosa. Kita hidup transparan, kita hidup dalam kekudusan, kita hidup dalam kebenaran. Maka ketika kita hidup dalam kebenaran, firman Tuhan bilang, di situ tumbuh damai sejahtera. Damai sejahtera itu hanya bisa kita alami, hanya bisa kita rasakan ketika kita tinggal sungguh-sungguh di dalam kebenaran. Makanya hanya orang-orang yang hidup dalam kebenaran dengan sungguh-sungguhlah mereka yang bisa menikmati damai sejahtera. Kalau dalam hidup kita tidak ada kebenaran, ya sudah pasti yang ada itu pertikaian, amarah, kebencian. Ya percayalah saudara, dosa adalah pencabut damai sejahtera dalam hidup manusia. Kalau engkau mau lihat dalam hidupmu ada kerajaan Allah, hidup dalam kebenaran. Buang semua dosa, kenajisan, percabulan, ya, amarah, kebencian, dendam, minuman keras, rokok, semua yang bertentangan dengan kebenaran buang jauh-jauh. Kita berdoa, Tuhan beri kita kuasa. Yesus sudah berjanji, dia naik ke surga, dia berikan Roh Kudusnya agar kita semua dimampukan bisa hidup di dalam kebenaran. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Roh Kudus yang ada dalam kita. Ya lalu setelah kita tinggal dalam kebenaran, tumbuh damai sejahtera. Ketika ada damai sejahtera, maka firman Tuhan bilang di sana ada sukacita yang berlimpah. Ya bukankah ini lebih dari segala-galanya? Karena itu kerajaan Allah itu tidak bisa dinilai dari kekayaan. Sekaya apapun orang saudara, kalau dia tidak tinggal dalam Yesus, dia tidak tinggal dalam kebenaran, maka semua itu akan menjadi sia-sia. Hanya orang-orang yang mau tinggal dalam Kristus yang akan mengalami damai sejahtera itu. Ya, dan ketika ada damai, ada sukacita, itu lebih dari segala-galanya. Nah, ketika kita sudah hidup dalam kerajaan Allah di bumi, maka saya yakin itu sudah ada jaminan. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Kita ketika satu saat mati, kita akan menerima janji itu. Kita masuk di dalam kerajaan Allah. Jadi persiapannya kapan? Sekarang ketika ada di bumi. Jangan sia-sia dengan hidupmu. Jangan buang waktu percuma dengan hidupmu. Jangan engkau memakai hidupmu untuk sesuatu yang cemar, sesuatu yang tidak berkenan. Karena itu menambah kefasikan dan membuat kita tidak layak untuk masuk dalam kerajaan sorga. Saudara, selama kita masih diberi waktu hari-hari ini,
Mari kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Mari kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Mari kita minta Tuhan Yesus ya sungguh-sungguh memperlengkapi kita. Tuhan Yesus sungguh-sungguh membaharui kita. Tuhan Yesus sungguh-sungguh memampukan kita untuk melakukan ini. Karena Yesus sudah berjanji ketika satu saat Dia sudah menyelesaikan tempat bagi kita, Dia akan kembali datang untuk menjemput kita dan membawa kita masuk dalam kerajaan Allah itu yang sesungguhnya. Saudara, ya pakailah waktu-waktu di hidup ini sebagai sebuah kesempatan. Jangan sia-siakan hidupmu. Jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan beri. Kita diberi waktu hidup, ya pakailah hidup itu sehingga setiap kita yang sudah hidup dalam kebenaran, kita bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan bagi mereka yang sungguh-sungguh hidup di dalam kerajaan Allah di bumi ini. Saya pengen saudara berkemenangan dalam rumah tangga, saudara berkemenangan dalam kehidupan pribadimu, saudara berkemenangan di dalam ya segala hal dalam hidup ini agar kita boleh benar-benar menikmati kerajaan sorga itu. Mari kita tundukkan kepala saudara. Kita mau katakan kerajaan-Mu datanglah Tuhan dalam hidup kami di bumi seperti di sorga. Ini doa kami Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk sungguh-sungguh berjuang hari-hari ini. Sebab Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kami mau mempersiapkan hidup dalam kekekalan. Sebelum kami mati Tuhan, Engkau mau di dalam dunia ini kami berjuang untuk hidup di dalam kebenaran, di dalam damai sejahtera dan sukacita, sebab itulah perkara-perkara kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan soal makanan, bukan soal minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ajar kami dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, di dalam semua aspek hidup kami. Kami sungguh-sungguh menghidupi kerajaan Allah itu Tuhan. Seperti Engkau mengajarkan kepada kami untuk selalu berdoa, datanglah kerajaan-Mu Bapa di bumi seperti di dalam sorga. Kami tahu Yesus sudah datang ke dalam dunia membawa kerajaan Allah itu. Yesus sudah datang ke dalam dunia membawa kerajaan Allah untuk kami hidup di dalamnya. Tidak harus menunggu kami mati dulu. Selagi kami hidup, Tuhan mau kami menghidupi kerajaan Allah itu. Terima kasih Bapa. Biar terus Engkau memperlengkapi seluruh jemaat-Mu, gereja-Mu Tuhan, di hari-hari terakhir ini. Agar kami boleh terus Tuhan berjuang. Agar kami terus boleh Tuhan bergumul dengan segala kedagingan, dosa, apapun yang menghalangi kami untuk masuk dalam rencana Tuhan yang sempurna.
Kami berdoa Bapa, perlengkapi setiap kami. Mampukan setiap kami agar kami boleh hidup sungguh-sungguh di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Biar kebenaran, damai sejahtera, sukacita-Mu turun atas hidup kami. Bahkan kami percaya kapanpun Tuhan jemput kami, kapanpun kami Engkau panggil masuk ke dalam kematian, kami tidak takut sebab Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik. Engkau berjanji di mana Engkau berada, di situ pun kami berada Tuhan. Terima kasih, kami memiliki Tuhan yang baik, yang bertanggung jawab. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan, sehingga ketika Engkau datang nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Saya mengucapkan happy Sunday buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.